Bapak Kepala Madrasah MTS 6 Sleman, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pegawai MTS 6 Sleman. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan ngaji kultur dengan tema MTS 6 Sleman kini dan nanti. Mari kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah. Kepada Bapak Kepala, tempat dan waktu kami persilakan. Seharusnya saya dijadwal untuk pertemuan pertama, tapi pada saat hari pertama dulu kita ada kegiatan pendampingan SM, sehingga jadwal saya dipindah ke sesi kedua. Yang selanjutnya saya mengapresiasi kegiatan ini, tentunya sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Kita punya prinsip learning and sharing. Itu pas sekali dengan ajang seperti ini, sehingga Bapak Ibu sekalian yang mendapat gilirannya nanti setelah mempunyai ilmu, setelah mempunyai materi, tidak disimpan pada dirinya sendiri, akan tapi bisa di-share ke teman-teman dalam rangka untuk peningkatan pelayanan kita peserta didik. Bapak Ibu yang saya hormati, judul untuk kegiatan ini adalah ngaji kultur. Kalau ngaji itu istilah zaman dulu hanya dipakai untuk ngaji atau belajar tentang Al-Quran. Budaya madrasah kita yang kita tahu bersama bahwa madrasah kita ini adalah madrasah yang menjadi piloting dari berbagai keunggulan tentunya. Mudah-mudahan acara kita ini bisa istiqomah, tidak hanya berhenti pada satu putaran, tapi nanti akan bergulir secara terus-menerus. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali materi ini ada informasi ringan yang perlu saya sampaikan. Nanti akan muncul siapa-siapa yang nanti akan masuk daftar untuk suling jari ini. Kalau tahun yang lalu semua guru, kepala madrasah dan semua guru, informasinya tentang ini hanya sebagian guru mendownload rapor pendidikan kita. Jadi semuanya menurun nih Pak ya, menurun. Ada beberapa kan yang naik ya Pak, tapi ada beberapa yang menurun. Oleh karena itu nanti harapan kemudian nanti bisa hasilnya harapannya bisa optimal. Sebab nanti akan berpengaruh apakah kita pulang tidak membawa, sehingga ini saya ingat terus tidak membuat juara sehingga saya ingat terus ini. Juara sejati bukan bagaimana dia memperoleh medali, tapi yang disebut juara adalah bagaimana dia berjuang dalam proses untuk mendapatkannya itu. Ini kata-kata yang perlu kita cermati sebagai menghibur diri kemarin nggak bawa pulang. Yang kedua, orang terpelajar itu adalah masa lalu. Karena sudah punya gelar, karena sudah punya titel dan sebagainya. Tetapi orang yang terus belajar itu adalah masa kini dan masa depan. Jadi kita tidak boleh berhenti belajar. Meskipun sudah punya gelar apapun, tetap belajar terus menerus, karena ini adalah untuk masa depan kita bersama. Kemudian yang kata-kata hari ini juga, semua bagian dalam lembaga kita di MTS Negeri 6 Sleman ini semua sama pentingnya menurut saya ya. Baik yang merebus air maupun yang tukang sapu itu juga sama pentingnya bagi kita. Karena dalam kelembagaan ini kalau salah satu dari itu tidak ada, akan kacau semuanya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya banyak yang mendengar, yang pernah melihat materi ini, yang pernah. Itu tidak hanya tugas yang dilakukan itu hanya semata-mata kewajiban, tapi akan bernilai lebih, nanti dianggap sebagai ibadah. Dan yang paling penting adalah ridha Allah ini. Kalau ibadah itu biasanya hanya untuk mencari ridha atau surga gitu ya, tapi
wajib itu. Yang pertama adalah berakhlakul karimah, berakhlak mulia. Orang-orang yang dibutuhkan. Siswa itu kalau kehilangan guru satu ini hadir, maka banyak orang merasa dan timpa, tanding dan sebagainya adalah termasuk kategori yang wajib. Kemudian yang makruh, Bapak Ibu, prestasi, etos kerjanya baik. Dia punya prestasi, asal-asalan, dengan bergaul sopan penuh kelembutan. Yang selanjutnya bicara hati-hati dan tidak menyinggung perasaan. Karena kadang-kadang dengan lidah kita yang tidak ada tulangnya itu sekali mengucap bisa menimbulkan sakit hati yang tidak akan terlupakan. Selanjutnya ada sopan pada kondisi dan kapanpun. Misalnya saat berdiri di depan orang, berdiri melayar itu juga tegap, tegap. Saat duduk juga ada tata krama kesopanan. Kemudian saat menyimpan tangan ini juga ada adabnya. Menyuruh, menyuruh kadang-kadang lupa kita. Kasihlah kata tolong, kata itu sudah memanusiakan manusia gitu. Ini dengan tangan terbuka itu, atau orang Jogja begini, itu juga boleh. Kemudian berbusana, tidak perlu mahal ini ya. Ini tambahan saja nih ya. Sekali lagi ini adalah file-file lama yang kita buka daripada disimpan di laptop, kemudian kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Teamwork ya, kolaborasi atau kerjasama sangat dibutuhkan dalam berbagai hal, lebih di lembaga pendidikan ini. Semua yang harus kita kerjakan seberat apapun, kalau sudah kerjasama, insya Allah semuanya akan dapat terpecahkan. Contohnya ini membuat rel kereta api, ya, membuat rel kereta api kalau tidak ada kerjasama yang begitu berat akan sulit. Contoh lagi yang real itu ketika ada balap mobil itu ya, balap mobil itu kita heran kenapa pergantian bannya itu begitu cepat. Tapi kalau begitu berhenti langsung set habis bablas. Itu karena kuncinya adalah setiap personil mengerjakan pada porsinya masing-masing terlebih dahulu, jangan melampaui tugasnya masing-masing. Namun seringkali kita bekerja hanya untuk mencari reward atau mencari gaji. Mari kita perbarui niat kita dengan sisa umur kita yang tidak tahu kita berapa sisa umur kita. Mungkin sholat yang 5 waktu itu dianggap cukup karena kita pikir sholat begitu besar pahalanya. Sholat amalan yang dihisab paling pertama. Sholat adalah jalan untuk membuka pintu surga. Tapi mengapa kita harus merasa cukup kalau ibadah kita hanya sholat saja? Menjadi 2 tahun. Jadi dari 50 tahun itu kalau di total waktu sholat itu hanya 2 tahun. Kesimpulannya, waktu yang kita manfaatkan dalam 5 tahun di dunia cuma 2 tahun untuk sholat. Itu pun belum tentu sholat kita akan waktu dengan sebaik-baik. Maka kembali di awal tadi kita berharap mudah-mudahan semuanya menjadi hitungan hidup. Dilanjutkan pada sesi berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali untuk mengaji kultur siang hari ini kita cukupkan sekian. Amin. Nanti kita akan memasuki acara sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu ada yang bertanya atau masukan? Materi tadi sangat menantang sekali yang mengaitkan dunia dan ekonomi, di mana tadi dari apa yang disampaikan bahwa pada poinnya bagaimana kita itu ibadah dalam
pasti mungkin barangkali Bapak Kepala punya langkah atau punya rencana, karena di materi itu adalah punya nilai ibadah tidak hanya sholat saja, tapi mungkin barangkali punya langkah yang lain yang dinilai menjadi ukuran atau tren ibadah. Pak Zian sudah tahu sebetulnya jawabannya. Pak Zian yang pertama tadi sudah tahu bahwa semua aktivitas, jawaban yang yang pertama itu Pak Zian sebenarnya sudah tahu, beliau guru fikih gitu kan. Kemudian yang kedua terkait dengan rencana pengajian. Kita itu kan menghabiskan banyak waktu itu di tempat kerja ya Pak. Mungkin lebih dari sekitar 8 jam. Kita menghabiskan banyak waktu di madrasah, sekitar 8 jam. Belum itu berangkatnya ya Pak. Di total mungkin 10 jam kita keluar dari rumah untuk menuju madrasah. Sebenarnya saya pribadi berharap gitu ya, tentu tempat kerja kita itu menjadi tempat yang menyenangkan, tempat yang kita itu merasa kerasan gitu, dan itu saya pikir kerja sama semuanya. Dan tadi sudah Bapak sampaikan beberapa hal yang menginspirasi gitu, semoga yang Bapak sampaikan itu bisa kita jalankan gitu Pak. Kemudian terkait sama kenyamanan tadi ya Pak, itu juga biar nanti kita gunakan di luar negaranya udah nggak baik-baik saja, semoga kita yang di sini itu baik-baik saja, sehingga kami itu. Alhamdulillahirobbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.